Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumantri Wibowo. Di sini akan mempresentasikan fungsionalisasi permukaan polimer. Jadi apa sih perbedaan utama antara modifikasi permukaan, modifikasi bulk, dan dalam kondisi apa kita memerlukan fungsionalisasi permukaan. Jadi modifikasi bulk itu merupakan proses yang mengubah sifat dari keseluruhan material polimer. Jadi itu perubahan terjadi di seluruh volume polimer dan tidak hanya di permukaan. Tujuannya itu untuk meningkatkan sifat mekanik, termal, atau struktural. Contoh dari modifikasi bulk itu termasuk pencampuran polimer, pembuatan komposit, atau penambahan aditif ke dalam massa polimer. Sebaliknya, modifikasi permukaan hanya mempengaruhi lapisan paling luar dari polimer beberapa nanometer hingga mikrometer dari permukaannya. Tujuan utamanya bukan untuk memperkuat struktur polimer secara keseluruhan, melainkan untuk mengubah sifat kimia atau fisika di permukaan saja tanpa mengganggu karakteristik dari bagian dalam polimer. Nah, jadi itu kita membutuhkan fungsionalisasi permukaan saat aplikasi polimer bergantung pada interaksi permukaan dengan lingkungan atau material lain. Khususnya untuk misalnya yang pertama itu meningkatkan wettability atau hidrosifilitas. Kedua itu untuk meningkatkan daya rekat. Yang keempat itu misalnya kayak pada propilena yang sulit dilapisi tinta atau perekat. Dan yang kelima itu meningkatkan biokompatibilitas dalam alat medis. Yang keenam itu memberikan gugus fungsi kimia tertentu seperti OH, COH, NH2 yang berfungsi sebagai titik reaksi untuk proses kimia lanjutan seperti penggrafting bioaktif atau pemasangan enzim. Nah, ini jelaskan yang kedua itu jelaskan prinsip kerja dari plasma treatment, coronal discharge, dan UV atau ozone treatment. Apa jenis gugus fungsional yang dihasilkan? Jadi yang pertama itu plasma treatment. Plasma treatment itu prinsip kerjanya menggunakan gas yang terionisasi untuk menghasilkan radikal bebas dan partikel bermuatan tinggi. Partikel ini berinteraksi dengan permukaan polimer, memecahkan ikatan kimia, dan membuka rantai molekul sehingga gugus baru dapat terbentuk di permukaan. Gugus fungsional yang dihasilkan itu biasanya menghasilkan gugus polar seperti OH, COH, dan CO. Lalu, untuk coronal discharge itu tuh proses di mana listrik bertegangan tinggi melewati udara di dekat permukaan polimer, menghasilkan plasma lokal, ion, dan radikal yang terbentuk menyerang permukaan, memecah ikatan dan membentuk gugus polar baru. Gugus fungsional yang dihasilkan itu seperti gugus OH, COH, dan gugus oksigen lain seperti peroksida dan karbonil yang meningkatkan daya rekat dan wettability. Kalau yang UV atau ozone treatment itu permukaan polimer disinari UV dalam atmosfer yang mengandung oksigen, menghasilkan ozon dan radikal oksigen aktif. Radikal ini bereaksi dengan permukaan polimer, memecahkan ikatan CH dan membentuk gugus oksigen. Gugus fungsional yang dihasilkan itu seperti OH, COH, CO, dan peroksida yang meningkatkan hidrofilitas dan reaktivitas kimia permukaan. Lalu gugus fungsi apa saja yang ditambahkan melalui modifikasi permukaan, sama apa efeknya terhadap energi permukaan dan sifat hidrofilik. Jadi gugus fungsi yang biasa digunakan itu adalah OH, COH, dan NH2. Efek utamanya itu untuk meningkatkan hidrofisilitas, wettability, menyediakan titik reaksi kimia lanjutan. Jadi kalau OH itu untuk meningkatkan hidrofisilitas dan aplikasi umumnya itu jadi hidrogel, permukaan biomedis, lapisan catheters. COH itu profil utamanya untuk menyediakan titik reaksi kimia lanjutan, terus aplikasi umum itu delivery, reaksi negatif, dan sensor. Nah, dua itu efek utamanya itu meningkatkan biokompatibilitas dan reaktivitas. Aplikasi umum itu biomaterial atau pengangkatan DNA atau protein permukaan. Dan di sini merupakan gugus fungsinya. Untuk efek asli terhadap energi permukaan dan sifat hidrofilik itu energi permukaan meningkat seperti menambah gugus polar seperti OH, COH, dan NH2 untuk meningkatkan kepoleran permukaan, dan hal ini meningkatkan energi permukaan dan sangat penting untuk adhesi dan kompatibilitas antar muka. Lalu sel hidrofilik meningkat, gugus polar menarik molekul air sehingga permukaan menjadi lebih hidrofilik, ditunjukkan oleh penurunan sudut kontak setelah perlakuan plasma seperti plasma, fusion, dan corona.
Bandingkan teknik grafting foam dan grafting onto pada permukaan polimer, berikan satu contoh masing-masing. Jadi ini untuk grafting foam, untuk rakernya itu inisiasinya itu reaksi polimerisasi dimulai langsung dari permukaan polimer. Prosesnya itu permukaan terlebih dahulu diaktifasi, lalu monomer ditambahkan dan tumbuh dari permukaan. Kalau kontrol panjang rantai itu umumnya lebih mudah dikontrol karena polimer tumbuh langsung dari permukaan. Kepadatan graftingnya itu tinggi karena tidak ada batasan difusi rantai besar. Contohnya itu seperti polyhemot di grafting dari permukaan polietilena melalui inisiasi UV. Ini merupakan gambarnya, jadi tuh ini ada inisiasi lalu ada nomornya. Kalau untuk grafting waktu itu dia karakternya itu inisiasinya itu rantai polimer sudah terbentuk sebelumnya lalu direaksikan dengan permukaan. Prosesnya, permukaan diaktifasi dengan gugus fungsi reaktif, lalu rantai polimer ditempelkan. Kontrol panjang rantai itu, panjang rantai sudah ditentukan sebelumnya, kepadatan graftingnya itu lebih rendah, karena ada hambatan sterik dari rantai besar yang mendekati permukaan. Contohnya itu, etilen glikol di grafting ke permukaan polimer medis untuk meningkatkan biokompatibilitas. Lalu sebutkan teknik karakterisasi yang umum digunakan untuk um, menilai hasil fungsionalisasi permukaan. Misal contoh angle, tira, apa aja yang diukur dari masing-masing metode. Jadi kalau untuk ATR itu uh, dia mengukur surface function of groups, fokusnya itu ke chemical bonds formed on the surface. Chemical aspects itu fokusnya, pengukuran itu untuk elemen dan chemical state dari permukaannya. Jadi fokusnya itu tuh untuk validasi atom atau modifikasinya. Kalau tiga itu pengukurannya untuk stabilitas thermal dan degradasi. Fokusnya itu ke resistansi dari thermal setelah modifikasi. Kalau DSC itu tuh pengukurannya untuk thermal transisi. Fokusnya ke perubahan dalam thermal. Yang kelima, metodenya itu rheology dan mechanical test. Pengukurannya untuk kekuatan, lulus dan elongasi. Fokusnya itu tuh untuk um, sifat mekanis dan modifikasi setelah mengalami ini. Dan SM itu tuh untuk morfologi dan um, kekasaran. Fokusnya untuk surface structure, untuk yang itu untuk PTB, tengah-tengah surface, fokusnya untuk surface lagi. Contoh-contoh penerapan fungsionalisasi permukaan dalam dunia nyata dan sifatnya ditangkapkan dan bagaimana caranya. Masalah awalnya itu PP memiliki permukaan asal hidrofobik dan tidak reaktif sehingga sulit ditempel di tinta cetak atau perekat. Daerah rekatnya itu terhadap lapisan lain itu sangat rendah. Solusinya itu fungsionalisasi permukaan dengan corona discharge. Corona discharge adalah perlakuan menggunakan tekanan tinggi di udara terbuka yang menghasilkan plasma dan radikal bebas. Perlakuan ini menyebabkan terbentuknya gugus oksigen polar seperti OH dan COH pada permukaan PP. Dan di aplikasi nyatanya itu, dia digunakan pada film kemasan makanan, label botol, dan laminasi. Dan setelah difungsionalisasi, adhesinya itu meningkat drastis, wettability itu meningkat, teknik permukaan naik sehingga lebih mudah menempel dengan material lain. Dan apa saja sih tantangan dalam proses fungsionalisasi permukaan dan bagaimana strategi mengatasinya? Tantangan itu yang pertama efek aging. Jadi itu fungsionalisasi bisa berkurang aktivitasnya seiring waktu karena regenerasi molekul. Kedua itu ketidakteraturan. Jadi bisa tidak merata dengan indikator reproduksibilitas itu dia bisa dan itu bisa menghasilkan hasil yang tidak konsisten antar batch. Yang keempat itu kompatibilitas skala industri, dia sulit diimplementasikan secara efisien dan efisiensi dalam sistemnya itu nggak semua gugus fungsional itu bersifat stabil. Dan masalahnya itu solusinya itu bisa disimpan dalam lingkungan inert dan melakukan fungsionalisasi tepat sebelum aplikasi lanjutan. Kalau untuk ketidakteraturan itu tuh solusinya itu dengan menggunakan teknik dengan kontrol presisi tinggi dan mengoptimalkan orientasi dan jarak antar material. Kalau reproduksibilitas itu melakukan monitoring real time, kalau skalabilitas itu menggunakan dokumen kontak dan bebas pelarut, kalau efisiensi reaksi itu komunikasikan dengan teknik surface crafting. Oke, mungkin saja sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.